Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Apakah Habib Ja'far ini Syiah atau Sunni? Apa akidahnya Habib Ja'far ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mengajukan satu pertanyaan, satu saja pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Nabi Muhammad, apakah beliau ini seorang Syiah apa Sunni? Setahu saya Nabi Muhammad itu bukan Syiah atau Sunni. Dia adalah uh, Islam sejati gitu. Nggak ada pakai Syiah gitu, Sunni-Sunnian gitu. Nggak ada saat itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa zaman sekarang ini ada kelompok Syiah, ada kelompok Sunni dan lain sebagainya. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Kenapa bisa sekarang ini ada satu agama ya, kubu-kubuan? Nggak hanya agama Islam, agama Kristen juga seperti itu. Ada seperti Kristen Katolik, Protestan, dan lain sebagainya. Ada semacam kubu-kubuan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apa penyebabnya? Apa yang mempengaruhi? Salah satu alasan yang mempengaruhi kenapa di agama Islam itu ada kelompok Syiah atau kelompok Sunni juga. Alasan yang paling masuk akal adalah karena pengaruh daripada asobiyah. Apa itu asobiyah? Kefanatikan terhadap komunitas atau kelompok tertentu. Fanatiknya itu nggak main-main loh. Fanatik buta gitu. Fanatiknya itu seperti orang yang brutal gitu. Jadi fanatiknya itu ngefansnya itu sangat brutal gitu. Sangat berlebihan kalau dilihat dari kacamata pikiran-pikiran yang rasional. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang asobia ini atau orang yang fanatik ini? Oh, ciri-cirinya adalah seperti ini ya. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini juga sudah sering ya mendengarkan kata-kata orang-orang yang fanatik ini. Biasanya mereka mengatakan seperti ini. Jangan ikut pengajian sana, itu sesat. Jangan ikut pengajian itu, sesat gitu. Jangan berteman sama kafir, sesat. Jangan berteman sama yang beda agama, sesat. Jangan belajar dari Rocky Gerung, nanti kamu ateis. Jangan ngambil referensi dari barat. Jangan berteman sama itu, nanti kamu sesat. Itu liberal, ini kebarat-baratan. Ini begitu, pokoknya macam-macam. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini adalah ciri-ciri daripada orang yang asobia atau orang yang fanatik. Jujur ya, dari hati saya yang paling dalam, saya tidak terlalu suka yang namanya orang yang berlebihan ngefans sama satu orang tertentu. Itulah alasannya kenapa saya menggunakan topeng Naruto ini. Selain karena saya malas sisiran kalau saya bikin konten gitu, saya tidak terlalu suka dikenali sama orang. Biar nanti suatu saat saya bebas kemana-mana gitu. Misalnya kalau channel ini punya subscriber jutaan, saya tidak terlalu suka orang ngefans kepada saya. Karena saya belajar dari kisah-kisah seperti kisah John Lennon dan lain sebagainya. John Lennon itu kan dihabisi oleh fansnya sendiri. Jadi asobiah ini sama seperti dia mengefans terhadap satu komunitas tertentu, terhadap satu organisasi tertentu. Jadi ngefans itu terlalu berlebihan. Makanya saya menggunakan topeng-topeng seperti ini. Siapa tahu di antara sahabat yang nonton video ini ada yang fans gitu. Jadi saya menjaga privasi gitu. Jadi itu alasannya kenapa saya menggunakan topeng-topeng seperti ini. Di luar saya malas sisiran ya kalau saya bikin konten ya. Tujuan saya itu yang saya jual itu adalah ide dan gagasan, bukan wajah saya yang saya jual. Yang saya jual itu adalah idenya, gagasannya gitu. Lalu yang jadi pertanyaan adalah apakah Habib Ja'far ini Sunni apa Syiah? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan membongkar ya, kenapa manusia itu dominan fanatik ya atau ansobiah gitu. Kenapa kita fanatik atau ngefans pada hal-hal tertentu. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mengambil referensi data dari studi.com. Jadi di situ dijelaskan bahwa manusia itu sebenarnya adalah manusia makhluk kawanan. Jadi gini, manusia itu secara naluri ya, mereka itu berkelompok. Kenapa manusia itu nalurinya berkelompok gitu, seperti geng-geng motor dan lain sebagainya. Karena gini, dulu manusia itu adalah makhluk yang diburu. Makanya manusia itu dikategorikan atau dominan ya. Manusia itu adalah makhluk kawanan atau mental gerombolan gitu, mental patungan. Jadi manusia itu semakin berani kalau dia sudah berkelompok atau sudah berkomunitas. Zaman dulu, masih manusia itu masih sedikit ya. Manusia itu adalah makhluk yang diburu oleh apa? Diburu oleh hewan-hewan buas seperti serigala, harimau dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya nih manusia itu hidup sendiri, maka kemungkinan besar dia akan diserang oleh binatang buas. 90% dia akan tidak lepas dari serangan binatang buas. Makanya manusia itu selalu berkelompok. Untuk apa? Untuk memperkecil peluang manusia itu diserang. Kalau misalnya nih ada 20 orang manusia
terus diserang sama serigala, sama harimau misalnya. Kemungkinan kita selamat itu kan sekitar 20% ya. Kalau misalnya kita semakin banyak, 50 orang misalnya, semakin banyak juga peluang kita untuk lepas dari serangan itu kan. Karena apa? Karena binatang buas itu menyerang kita itu lebih banyak gitu. Jadi pilihannya lebih banyak, maka kita bisa berpeluang lepas dari serangan-serangan binatang buas. Nah, pada saat itu manusia adalah termasuk bagian daripada mata rantai predator. Jadi manusia itu adalah makhluk yang diserang zaman dulu. Dengan itu maka di otak manusia itu tertanam pikiran-pikiran yang seperti itu, yang pengennya berkomunitas. Dan itu juga terbawa-bawa sampai zaman sekarang ini. Seperti misalnya geng motor, organisasi-organisasi, ormas-ormas yang ya anfaedah gitu. Banyak kan di masyarakat kita yang kerjanya cuma cari rendang, info kondangan gitu. Jadi banyak seperti itu. Apalagi geng-geng motor ya. Kenapa geng motor itu kalau di jalan itu terlihat gitu seperti penguasa jalanan gitu. Yang tadinya cupu kalau satu orang, kalau udah rame-rame itu makin berani. Apa? Karena dia sudah berkumpul, berkomunitas. Jadi dia semakin merasa aman. Kalau dia melakukan kesalahan juga itu artinya dia tidak terlalu takut. Karena nanti teman-temannya pada bantuin ya. Itulah alasannya kenapa geng-geng motor gitu, organisasi, ormas-ormas dan lain sebagainya itu semakin berani kalau dia semakin berkelompok. Coba kalau sendiri, pasti cupu gitu, nggak mau ngelawan, culun yang ada. Jadi tidak hanya berlaku untuk geng motor, komunitas-komunitas seperti ormas-ormas dan lain sebagainya. Ini juga terbawa-bawa kepada kehidupan dalam beragama. Jadi itulah alasannya kenapa ada kelompok Syiah, kelompok Sunni dan lain sebagainya. Atau di agama Kristen misalnya ada Katolik, ada Protestan, ada lain sebagainya. Ini adalah bagian dari kubu-kubuan gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan Kristen kan beda sendiri, Katolik sama Kristen Protestan itu kan dulu kan memisahkan diri. Saya tanya satu pertanyaan, emang Yesus itu Katolik? Enggak kan? Yesus itu Protestan? Enggak kan? Yesus itu karismatik? Enggak kan? Ya Yesus itu ya Kristen. Kristen itu Kristen apa? Ya Kristen. Enggak ada Kristen Katolik, Protestan dan sebagainya. Enggak ada kan? Yesus itu ya Kristen. Itu doang. Sama seperti Nabi Muhammad misalnya. Nabi Muhammad itu apa? Apa Sunni, apa Syiah? Enggak kan? Nabi Muhammad itu Islam gitu. Nggak ada kubu-kubuan di situ saat itu. Nggak ada. Sekarang ini yang ada kubu-kubuan Syiah, Sunni dan lain sebagainya. Saya melihat ya, ajaran Islam zaman dulu sama zaman sekarang ini sangat jauh berbeda. Ajaran Islam zaman generasi pertama itu sangat maju. Kenapa mereka maju? Karena mereka tidak memisahkan antara ilmu pengetahuan iptek dengan ilmu agama. Jadi saat itu ilmu agama itu termasuk maksudnya gini, ilmu pengetahuan itu iptek itu digabung dengan ilmu agama. Jadi nggak ada istilah ilmu agama, ilmu akhirat. Contoh misalnya ilmu matematika atau ilmu fisika atau iptek misalnya. Ini juga termasuk ilmu akhirat. Karena apa? Karena kalau kita berhasil menemukan penemuan-penemuan misalnya, penemuan-penemuan terbaru misalnya, kita menemukan sesuatu yang berguna bagi kemaslahatan umat manusia dengan ilmu pengetahuan kita, maka itu adalah ibadah kita, itu adalah modal kita di akhirat, itu adalah amal kita di akhirat. Jadi zaman dulu itu generasi Islam pertama itu tidak ada yang memisah-misahkan seperti sekarang ini. Oh, ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu dunia dan ilmu akhirat itu adalah tradisi yang tercipta di zaman sekarang ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan ada historisnya gitu. Yang pertama kali mengatakan seperti itu adalah Snok Gurunje. Snok Gurunje lah yang mengatakan seperti itu. Oh, jangan mikirin dunia, pikirinlah akhirat. Padahal tujuannya apa? Untuk melemahkan perjuangan penjajahan zaman dulu gitu. Untuk melemahkan perjuangan para pribumi untuk melawan Belanda. Jadi sebenarnya Islam generasi pertama sampai sekarang ini sudah sangat jauh beda gitu. Makanya, mohon maaf ya, makanya umat muslim sekarang ini terbelakang. Karena apa? Karena memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Jadi kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak dan tersahabat yang nonton. Tahu apa lu tentang agama? Ilmu cetek, ngaji dulu sana. Nah, ini nih ciri-ciri daripada asobia tadi itu. Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa komunitas kita yang paling jago Sunni, dia mah Sunni, dia mah Syiah.
Syiah gitu, nggak boleh seperti itu guys. Dari manapun ilmu itu kita bisa dapatkan, mau dari yang tidak beragama kayak, mau dari yang tidak ateis kayak, mau dari agnostik kayak, mau liberal kayak, mau dari barat kayak, kalau ilmunya jujur, masuk akal ya nggak apa-apa kita pakai ya kan, nggak jadi masalah. Jadi kalau orang yang mengatakan, oh ngambil referensi dari barat, jangan dari barat, nanti kamu sesat. Ngambilnya dari orientalis sih, jangan seperti itu. Dari manapun ilmu itu, kalau jujur, ya nggak jadi masalah. Lalu apakah Habib Jawhar ini Sunni apa Syiah? Ya nggak jadi masalah. Mau Sunni kayak, mau Syiah kayak, mau apa kayak, pokoknya yang hantu blau kayak nggak jadi masalah. Yang penting adalah akhlaknya, ketakwaannya, sifatnya, karakternya, kebaikannya, pengorbanannya, kontribusinya terhadap negara. Itu yang paling utama, bukan melabel-labelkan ini Syiah, ini Sunni, ini Protestan, ini Katolik. Jadi jangan seperti itu guys. Kita harus melihat dari ketakwaannya, akhlaknya, perilakunya. Jangan label-label gitu. Itu kan label-label gitu, semacam komunitas-komunitas gitu. Nggak jadi masalah dia mau Sunni kayak, mau Syiah kayak. Kapan majunya kita kalau seperti itu? Itu Sunni, itu Syiah, itu Sunni. Kalau dari mana pun dapat ilmu itu nggak jadi masalah. Yang penting ilmunya jujur dan masuk akal, bisa berguna bagi kemaslahatan umat manusia. Kalau Habib Jawhar misalnya mau dia Sunni kayak, mau jadi Syiah kayak, nggak jadi masalah. Yang penting dia baik, berkontribusi. Kita bisa banyak belajar dari dia. Dia memberikan kebaikan kepada masyarakat, nggak jadi masalah. Saya melihat ya, umat muslim zaman sekarang ini ya, melihat sesuatu itu dari casingnya aja gitu. Dari pakaiannya aja. Kalau udah pakaian seperti orang agamis, seperti ustadz, enggak juga. Dari mana kita tahu itu seorang ustadz? Dari ilmunya. Apakah dia menceramahkan sesuatu kebaikan, apakah dia mempunyai karakter yang baik, apakah dia jujur dan lain sebagainya. Bukan berarti kita melihat dari casing-casingnya atau simbol-simbolnya, nggak boleh seperti itu guys. Banyak juga ya oknum-oknum pemuka agama zaman sekarang ya mengatakan kejujuran, tapi kelakuannya apa? Kelakuannya macam setan gitu. Ada oknum pemuka agama memperkaos santrinya, nggak menunjukkan kebaikan, nggak mencontohkan kebaikan. Jadi kita tidak boleh melihat seseorang itu dari casingnya, dari pakaiannya, nggak boleh. Kita harus melihat dari akhlaknya, takwanya dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya dulu akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Begitu kata Imam Syafi'i. Saya Rekonoha, salam rasional.